Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu, mengikut-Mu Tuhan seumur hidupku, selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tiba waktunya kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah terang dan suluh bagi jalan kami. Bimbing jalan langkah hidup umat-Mu sampai di penghujung tahun ini dengan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman di akhir tahun, masih terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Eu dia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukos temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil. Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sini pembacaan kita. Kemarin kita telah mendengar renungan dari ayat yang sama dan mendapat pesan pertama firman tentang akhir tahun dari ayat 2 dan 3. Yaitu Tuhan ingin kita menjaga hubungan kita dengan sesama. Sebelum mengakhiri tahun, kita mesti berdamai, kita mesti perbaiki segala hubungan-hubungan yang rusak di hari-hari sebelumnya. Hari ini secara khusus ayat 4-7. Ada 3 hal yang intinya ketiga hal ini adalah berhubungan dengan damai sejahtera. Ada apa dengan damai sejahtera? Di akhir tahun seringkali orang dalam keadaan harap-harap cemas. Berharap dapat mengakhiri tahun ini dengan baik, prestasi yang baik, berharap tahun depan juga lebih baik, tetapi ada kecemasan yang seringkali membuat kita nggak damai. Kecemasan karena ternyata target di tahun ini tidak tercapai, atau di tahun yang akan kita lewati ini ada insiden-insiden, kejadian-kejadian yang menjadi pengalaman yang tidak baik. Dan juga cemas karena belum tahu kepastian tahun yang akan datang apakah lebih baik atau tidak. Tetapi pesan firman Tuhan di ayat 7, agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, maka yang harus kita lakukan, yang pertama ayat 4, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini artinya sampai akhir tahun Tuhan mau kita menjaga hati kita untuk dapat bersukacita senantiasa. Kita mesti memiliki hati yang bersyukur. Seringkali yang membuat kita
tidak bisa menjaga sukacita kita adalah karena hati kita kurang bersyukur. Belajar mensyukuri segala sesuatu itu yang menjadi sumber sukacita kita. Saya tahu mungkin beberapa dari kita berekspektasi di tahun ini tinggi, tapi ternyata kenyataannya mungkin target kita tidak tercapai, tapi tetap bersyukur. Bersyukurnya apa? Masih dapat menyelesaikan tahun ini dengan baik. Walau target belum tercapai, tapi masih ada berkat yang mencukupkan kita. Saya pernah membaca ilustrasi untuk dapat bersyukur. Mari lihat yang di bawah kita. Kita mungkin ingin tahun ini ganti mobil baru, tapi ternyata belum bisa. Jangan kecewa, tetap bersyukur, karena setidaknya kita masih punya mobil. Bagaimana dengan yang tidak punya mobil? Bersyukur, masih punya motor. Bagaimana yang tidak punya motor? Bersyukur, masih punya sepeda. Bagaimana dengan yang tidak punya sepeda? Bersyukur, punya 2 kaki yang sehat. Bagaimana kalau tidak punya kaki? Bersyukur, masih diberi hidup. Kalau kita bisa melihat dengan cara demikian, maka kita akan tetap bisa bersyukur apapun keadaan kita. Dan inilah yang bisa menjaga kita tetap dalam sukacita ilahi. Sukacita juga adalah buah dari Roh Kudus. Bersukacita senantiasa karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Artinya, untuk dapat menjaga sukacita kita, mari buka hati kita untuk Roh Kudus seleluasa bekerja. Maka ia akan berbuah sukacita. Sukacita yang oleh Roh Kudus tidak bergantung dengan keadaan situasi di sekitar kita. Sukacita itu meluap, memancar dari dalam diri kita. Lalu yang kedua, ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita selalu diingatkan bahwa hari Tuhan, akhir zaman, semakin mendekat. Maka yang kedua, pesan firman Tuhan di akhir tahun ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan bicara pamer. Ini bicara tentang melakukan kebaikan. Kebaikan itu jangan cuma dipendam dalam hati. Saudara orang baik, bagus. Tapi kebaikanmu harus diketahui semua orang. Hal ini berhubungan dengan perintah Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan menampakkan kebaikan hati dalam perbuatan yang nyata supaya dilihat orang adalah agar Tuhan dimuliakan, agar Bapakmu yang di surga dimuliakan. Sampai akhir tahun dan masuk tahun yang baru, tetap berbuat baik, tetap jadi orang yang baik. Kalau di tahun ini kita ada kesalahan-kesalahan, bereskan. Kalau ada dosa, bertobat. Masuk tahun baru sebagai pribadi yang baru, pribadi yang baik, sehingga Bapa di surga dimuliakan. Anak-anak Tuhan, jangan mempermalukan nama Tuhan karena sikap, perbuatan, tutur kata kita yang tidak baik. Bereskan sebelum tahun ini selesai. Dan komitmen untuk tahun depan, hidup lebih baik, tutur kata baik, sikap baik, tindakan baik, perilaku baik. Tuhan dimuliakan. Dan yang terakhir, ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah Tuhan mau kita naikkan doa tentang segala yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Doa dengan permohonan dan ucapan syukur.
bersyukur dapat mengakhiri tahun ini dan naikkan permohonan-permohonan untuk tahun yang akan datang, supaya lebih baik dari tahun ini. Inilah pesan firman Tuhan untuk akhir tahun di hari ini. Jaga sukacita kita, tetap jadi orang baik, dan berdoa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Maka ayat 7 sekali lagi akan digenapi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari kedua pesan akhir tahun. Tuhan ingin setiap kami mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melampaui keadaan apapun, keadaan rugi maupun keadaan untung, keadaan kuat maupun keadaan lemah, keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Damai sejahtera Allah akan dinyatakan dalam hati dan pikiran kami saat kami memelihara sukacita karena Roh Kudus berkarya, dan kami bersyukur apapun keadaan kami. Saat kami menyatakan hidup dalam kebaikan-Mu Tuhan, juga saat kami naikkan syukur dan permohonan dalam doa-doa. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan umat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dinyatakan di akhir tahun ini dan menyambung tahun yang baru dalam kelimpahan Allah. Kehidupan yang lebih baik, lebih jadi berkat, lebih mulia di pemandangan Tuhan dan sesama. Ini doa hamba-Mu menyertai setiap umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa pagi bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tetap semangat. Shalom. Tuhan memberkati.